puasa. Oh, puasa. 31-nya Lebaran kan? 30. 30-nya Lebaran. Maret ya? Kalau 31 berarti 30 puasanya. Iya, tuh. Oh, 31. Itu nggak tahu itu. Saya mah yang belakangan aja lah puasanya. Aliran mana lah terserah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau saya dulu mang ikut pemerintah dari dulu. Kalau lebaran saya ikut yang duluan. Atau pas yang belakangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Qalu tallahi asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa dalam hal ini. Tapi ini belum tahu ini, saudaranya Nabi Yusuf ini belum tahu kalau yang dihadapi itu Nabi Yusuf. Belum tahu masih. Qala la tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Itulah seorang yang soleh ya, yang punya kuasa membalas tapi memilih memaafkan. Itu termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Jadi punya kemampuan membalas tapi lebih memilih memaafkan. Berat memang. Tidak mudah. Karena nggak mudah makanya pahalanya besar. Allah itu termasuk memuji orang yang punya kemampuan membalas kezaliman orang kepada dia. Kenapa nggak kedengeran? Oh kedengar, oh ya. Oh. Yang belakang bebas. Oh iya. Dia udah makan. Sayangnya di belakang kuenya nggak banyak kayaknya. Oh. Itu memang mau usah. Amel. Yang dia nggak datang. Iya. Yang dia nggak datang. Jadi saya ulang, memang satu hal yang dipuji oleh Allah adalah ketika ada seseorang yang punya power untuk membalas, tapi dia memilih memaafkan orang yang menzalimi. Nah, saya sering sampaikan di sini ya. Di dalam Islam itu kalau kita dizalimi, kita punya dua hak dalam Islam. Kalau kita dizalimi, hak yang pertama hak membalas. Kalau membalas harus seimbang, 0-0 pokoknya. Kalau memaafkan itu lebih baik. Itu yang hak yang kedua, memaafkan itu. Nah, Nabi Yusuf dalam hal ini mengambil hak memaafkan. Monggo belum Bu. Oh, gelap. Oh. Ke belakang. Oh, lewat belakang. Malu dia. Oh. Iya, Bu. Oh, yang rumahnya paling jauh ini. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Nabi Yusuf mengambil hak untuk memaafkan. Kalau kita mengambil hak untuk memaafkan itu, kita surplus. Dan insya Allah tanpa disadari derajat kita akan terus naik. Kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau difitnah ya, difitnah, dizalimi di Mekah itu. Beliau itu 13 tahun dizalimi, disakiti, diusir, di macam-macam lah. Itu beliau mengambil sikap betul-betul sabar yang memaafkan. Sabar yang memaafkan. Ini kita ambil pelajaran dari Nabi. Nah, begitu beliau hijrah ke Madinah, beliau sabarnya melawan. Beda ya. Ini kalau kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW. Begini ini. Jadi saya ulang ya, 13 tahun Nabi dizalimi, Nabi diintimidasi, diancam macam-macam. Itu sabar beliau selama 13 tahun di Mekah, itu sabar yang 100% memaafkan.
betul-betul nggak ada perlawanan. Maka selama di Madinah itu nggak ada perang, betul-betul sabar, yang sabarnya itu betul-betul memaafkan. Kenapa? Nggak ada perang di Mekah apa di Madinah? Di Mekah, saya ngomong di mana tadi? Oh iya kan, salah kan? Oh iya di Mekah ya? Kalau ditulis salah lagi. Iya di Mekah. Jadi di Mekah itu nggak ada perang sama sekali. Nah begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mulai punya kekuatan, Nabi mulai punya power. Di situ sabarnya Nabi melawan. Sekarang gini, titik temunya di mana Ustaz? Kan di ayat ini Allah mengajari kita, berarti juga mengajari Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Yusuf untuk memaafkan. Begini. Nabi itu juga perlu mengajarkan kepada umatnya bahwa sabar itu pada batas tertentu kita boleh melawan, tidak ada masalah. Cuman kalau kita persentase dari 23 tahun masa dakwah Nabi kita Muhammad SAW, itu kalau Anda total perangnya Nabi hanya ada berapa? Saya pernah baca dalam tulisan seseorang itu, di total paling, kalau ibarat dakwahnya Nabi ada 100% gitu ya, paling perangnya Nabi itu cuma 1% berapa gitu, 1% berapa gitu. Artinya apa? Selebihnya Nabi malah justru tetap memaafkan. Artinya di banyak kasus di Madinah pun kalau Nabi mau, Nabi juga akan banyak melawannya. Tapi Nabi lebih banyak memaafkannya. Nah, cuman Nabi melawan itu juga perlu juga supaya umatnya tahu bahwa melawan itu kita juga punya hak gitu. Maka sekarang jenengan silakan mengukur kemampuan diri saja. Jadi ketika kita merasa bahwa ini nggak bisa didiemin, ini mesti dikaplok juga ini orang usaha, ya silakan kasih pelajaran, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Tapi kalau sekiranya kita merasa insya Allah nggak seberapa lah, insya Allah tidak apa-apa lah, ya sudah maafkan aja. Tapi kalau sudah mulai ini diterus-terus bahaya ini. Nanti bisa-bisa sehingga terpaksa disikat. Nah, cuman saya mau sampaikan aja bahwa dalam Islam itu kita punya dua hak itu memang. Silakan dipilih. Tapi secara umum kalau kita mengambil hak memaafkan, kita surplus itu aja. Kalau kita mengambil hak membalas, maka membalas itu harus pas, sesuai. Kalau berlebihan membalasnya, malah kita yang berdosa dalam hal ini. Itu seperti itu. Terus kemudian idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Nah, terus kata Nabi Yusuf, ya ini bawa ini, bawa ini gamis saya, nanti usapkan ke wajah bapakku. Padahal saya ngomong bapakku, tapi belum menyadari kalau itu Nabi Yusuf. Nah, maka kemudian dengan izin Allah, nanti bapaknya dengan izin Allah bisa melek tadi. Kata beliau nanti seluruh keluarga bawa ke sini, kata Nabi Yusuf. Ini kalau dalam Islam apa namanya? Tabarukan. Berharap keberkahan dari sesuatu yang Allah tetapkan, ada keberkahan di dalamnya itu. Tabarukan. Tabarukan itu kita berharap keberkahan kepada Allah melalui sesuatu yang Allah bilang di dalamnya ada keberkahan. Nah, gamisnya seorang nabi pasti barokah. Nanti sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, banyak orang yang datang ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha itu nyari gamisnya Nabi. Ya, terus dicelupkan oleh Ummu Salamah ke air. Airnya dibawa untuk diminumkan, yang sakit dengan izin Allah sembuh. Itu gamisnya para nabi, bukan gamisnya ustadz. Bu Rini masih di sini apa udah di Jogja, Bu Rini? Udah di Klaten ya. Udah di online ini. Iya, Bu Rini. Saya suka nggak dapat notifnya. Masa, Bu? Iya, Pak. Nggak tahu kenapa. Oh, iya. Iya, enggak tahu. Wes, jadi singkat kata, singkat cerita, ini apa yang terjadi di
masa Nabi itu jadi dalil bahwa berharap keberkahan kepada Allah. Saya ulang ya, berharap keberkahan kepada Allah dari sesuatu yang Allah menyatakan di dalamnya ada keberkahannya itu boleh, bukan syirik. Contoh, berharap keberkahan kepada Allah melalui air hujan misalnya, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan yang ngambil dari genteng ya, yang langsung dari langit ya. Mohon kepada Allah keberkahan dari air hujan, tapi mohonnya pada Allah ya. Bapak live di mana, Pak? Apa? Live di Di IG. Oh, bukan di situ, Bu. Oh, lain lagi Bapak. Lain ada lagi, Bu. Oh, iya. Belum temenan berarti. Iya, mungkin belum temenan. Yang IG yang itu saya nggak bisa online, Bu. Sama IG dimarahi saya. Oh, yang waktu itu ya, Pak. Iya. Jadi apa namanya? Muhammad Subhanutulen. Busan. Jauh. Iya di mana? Iya. Yang ini bukan Pak, live nih. Yang ada Ah iya itu, Bu. Iya itu. Iya betul itu. Kalau Ibu berteman kan saya. Iya, Iya. teman kita Pak. Iya. terus yang ada mobil. Ini padahal udah dosen. Iya, sebelah kanan. Terus lokasi kanan. Oh, Ini ya. kali nih. Iya. Jangan muter-muter di situ. Datang juga. Budi setek. Muhammad Subhanutulen. Dia berarti sebelah kiri dari Solo. Dia di sebelah kanan di Solo. Muhammad tulisannya atau garis bawah itu apa namanya? Ya, Subhan N-nya double 2 Nutulen. Ya. Lo nggak ada juga? Iya, pakai mu ya, Pak. Ya, Muhammad. Ya, M-nya 2. M-U-H-A-M-nya double 2. Adik. Oh ya, monggo Bu, karena sudah datang kita tutup ya. Makasih Pak Ustaz. Muhammad. Subhan. Oh, ada nih. Ya. Itu jangan nonton di situ. Ya, Ikuti dulu. ya wes. Baik, saya teruskan lagi ya. Satu lagi contoh misalnya. Karena kok boleh Ustadz berharap barokah kepada Allah melalui air hujan? Karena Allah yang ngasih tahu bahwa air hujan itu ada keberkahannya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi. Termasuk kalau panjenengan berharap keberkahan kepada Allah melalui Ka'bah. Boleh banget. Kan ada orang yang kadang mencela sebagian orang yang menggosok-gosokkan sapu tangannya ke Ka'bah. Padahal dia berharap keberkahan kepada Allah dari Ka'bah itu. Tidak ada masalah sebenarnya. Sebagian malah berusaha mendapatkan kiswahnya Ka'bah misalnya. Tapi tetap meyakininya berharap berkahnya kepada siapa? Allah. Nah, segala hal yang berkaitan dengan Ka'bah itu diberkahi oleh Allah. Makanya ketika kita berharap keberkahan kepada Allah melalui Ka'bah misalnya, dengan Anda kayak megang Ka'bah misalnya, walaupun dulu ada sahabat yang menegur sahabat yang lain gara-gara dianggap berlebihan terhadap Ka'bah, padahal enggak juga sebenarnya. Cuman kenapa? Ya ada yang berlebihan lah, itu ada yang menegur jangan berlebihan, padahal sebenarnya enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya intinya satu, bahwa selama berharap keberkahannya itu kepada Allah. Ya. Nah, termasuk lagi misalnya gini, boleh nggak kita berharap keberkahan kepada Allah ya dari sisa makanan yang kita makan? Misalnya panjenengan makan, ya ada upo. Pak Ustadz salam buat teman-teman ya. Dapur ini. Jawab. Salam Jualan dia di sana. Mau jualan sana? Iya, jualan. Sehat ya, Pak. Kayak makanan kecil terus minum. Semoga laris barokah jualannya, amin. Amin.
cepat ketemu jodohnya, amin. Amin. Yang soleh, amin. Amin. Itu yang penting. Eh, Soleh, Baik, terus. soleh dan banyak duit. ya. Iya. Dan yang ganteng lagi. Pokoknya kalau ada yang lamar anak, iya betul betul. Kalau ada yang lamar anak kita, biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh terima jadi menantu. Bukan terima lagi Iya. langsung. Bagus banget. Apa syarat? Sampai mana tadi Bu? Ya, contoh tadi kan ada sisa makanan tuh. Boleh nggak kita berharap keberkahan kepada Allah dari sisa makanan, dari makanan yang tinggal satu butir nasi itu aja, boleh nggak? Boleh. Karena ada hadisnya. Kata Nabi, jangan sisakan aukamakal makanan untuk setan. Nah, karena kamu tidak tahu di mana bagian yang ada berkahnya di makanan itu. Artinya di satu makanan yang kita makan itu, kita nggak tahu di posisi mana keberkahan itu. Bisa jadi kan di bagian akhir yang kita abaikan itu. Itu makanya harus dihabisin. Ya, enggak andekan ibu mau berharap keberkahan kepada. Ya kalau ibu nggak bisa ngabisin ya gimana lagi? Iya, Orang tua suka Enggak. bilang gitu, jangan disisain, harus dihabiskan, bersih. Mungkin itu juga kali ya. Ya bisa juga. Kan kalau makan tuh harus Ya, habis. betul. Atau kalau Mubazir. sebenarnya kan itu ajaran orang tua kan gini. Iya, Jangan lapar mata itu loh. iya. Kalau ngambil itu ya sesuaikan dengan kemampuan perut kita. Nah, singkat kata singkat cerita, begitu kita ambil satu upo nasi itu, sambil ya Allah, Bismillah, semoga mendapatkan keberkahan makanan ini. Kita makan. Kita nggak tahu kan? Iya. Karena sesuatu yang barokah itu kalau dalam Islam istilahnya apa? Khairun alladzi yazdad. Kebaikan yang terus bertambah. Atau khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Atau subutul khair, tetapnya kebaikan. Artinya apa ini? Artinya dalam Islam itu kalau kita mendapatkan keberkahan, bisa saja dengan izin Allah yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya seret rezekinya jadi dimudahkan, yang bisa jadi apalah, maunya jadi banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan barokahnya, mendapatkan keberkahan-keberkahan itu. Nah, makanya boleh kita berharap barokah kepada Allah dari sesuatu atau dari makhluk yang Allah nyatakan di dalamnya ada keberkahannya. Nah, di antara yang diberkahi oleh Allah itu adalah ya pakaiannya orang-orang soleh. Dalam hal ini yang pasti para nabi gitu loh, yang pasti para nabi. Nah, kalau selain para nabi memang saya nggak berani jamin ya. Tapi kalau para nabi pastilah, insya Allah gitu. Kecuali memang ada orang-orang tertentu yang semua orang tahu tingkat kesolehannya, insya Allah keberkahannya nampak. Kalau bahasanya Sayyidina Umar, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Kalau ini bahasa Sayyidina Umar. Apa tadi? Lupa saya tadi. Pokoknya sesuatu yang ditampakkan keberkahannya oleh Allah, tetapi itu. Nah, jadi sesuatu yang misalnya ada seseorang yang kita tahu dia dari hubungannya dengan Allah dan dengan sesama dia baik dan tampak keberkahan-keberkahannya, bolehlah kita berharap keberkahan kepada Allah melalui orang itu. Tapi memang dalam hal ini ulama diskusinya panjang ya. Ada beberapa yang mengkhawatirkan takut terjebak pada perbuatan syirik. Tapi sebenarnya insya Allah sih tidak sampai terjadi asalkan coupling kita itu jelas sebenarnya. Kok bisa begitu Ustadz? Ya tadi dalam kisah ini tadi. Ini ada beberapa orang ketika membahas ayat ini, ada yang ngomong gini, saya baca di media sosial itu. Oh itu kan syariatnya Nabi Yusuf. Dulu boleh, sekarang nggak boleh gitu. Oh dia nggak pernah baca Kisah Bukhari. Itu yang saya ceritakan tadi, Ummu Salamah itu. Orang datang kepada Ummu Salamah minta gamisnya Nabi, terus dicelupkan di air diminumkan ke orang yang sakit itu hadisnya Bukhari. Itu seperti itu. Udah habis. Kalaupun ada barangkali sudah tidak untuk dikonsumsi seperti itu kali bukan yang dimuseumkan ya dimuseumkan itu loh. Iya itu. Turki itu. Kita itu nyelupin batu ya sembuh.
Sembuh kagak sakit. Kita itu gini, kita itu bersyukur pada Allah punya Turki lah. Sehingga Turki itu masih sempat menginventarisir Iya. atau mendokumentasikan walaupun hanya tinggal foto dan video tentang napak tilas peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau menurut pemerintah Saudi habis itu semua dibangun hotel. Iya. Masih ada kok Pak barang-barangnya. Kenapa, Bu? Sendal, Iya. ya. Nah, ya makanya kita bersyukur pada Allah pasti ada yang menyimpan itu. Iya, itulah. Padahal kan gini ya. Orang itu masih ada loh yang mempertanyakan Nabi Ibrahim itu pernah ada apa tidak itu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, mohon maaf ya, orang yang paling kafir sekalipun Oke. tidak bisa menolak keberadaannya Nabi kita Muhammad SAW. Karena data sejarahnya itu valid gitu loh. Fakta sejarah di lapangan itu bahwa Nabi itu pernah ada, itu valid. Sehingga orang yang paling kafir sekalipun, kecuali kafirnya goblok ya, itu ya ada ya, itu tidak bisa mengingkari adanya Nabi kita Muhammad SAW. Perkara dia mengimani atau tidak mengimani itu persoalan lain. Kalau Nabi Ibrahim itu masih ada orang bertanya, emang pernah ada Ibrahim itu? Udah lama. Iya, Tapi Pak Mak. katanya yang kolam Nabi Ibrahim yang dia dibakar jadi api itu, Iya. kan itu ada kolamnya katanya. Ya, gini loh Bu. Masih ada. Kalau Ibu pernah dengar nggak ada situs perahunya Nabi Nuh? Ya. Kan itu tanda tanya apa betul, Iya, gitu loh Bu. iya, iya, iya. Oh ini Nabi Ibrahim apa betul, gitu loh. Iya, Itu iya, iya, itu iya. tanda tanya gitu loh. Tapi kalau kalau napak tulis sejarah Nabi kita Muhammad SAW, ini loh tempat dulu lahirnya Nabi, Maulidun Nabi. Mekah. Iya. Ini Nabi hijrah dulu, dalamnya Siti Fatimah dulu sini, Nabi di sini. Itu masih Ada. iya. Cuman kan kalau kita percaya karena ada di Al-Quran. Betul, dan fakta sejarahnya ada. Sampai kalau saya punya buku namanya Atlas Sejarah. Atlas Sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebutkan, ditunjukkan situ itu. Nah, dulu yang sumur pernah diludahi oleh Nabi, yang tadinya diracun oleh orang Yahudi, hilang racunnya. Terus ini kejadian di mana Nabi dulu, itu ada semua itu. Nah, itu Turki itu dulu yang mendokumentasikan dengan baik dan menyimpan di apa namanya Bu? Apa? Iya itu apa namanya? Iya, yang pas yang Sultan Hamid yang Sultan Hamid, iya Iya. betul. sebelum di ini Iya. Mustafa. Yang setelah itu ya Sedeng juga yang setelahnya. Iya, Mustafa. Iya, Mustafa Kamal ya. Tinggi-tinggi. Kalau dulu sampai 2 meter dapat tingginya. Iya. Langsung orang nggak boleh pakai jilbab perempuan. Mustafa Kemal. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Ya kita nggak tahu pesanan siapa lah itu. Kok ada upaya untuk menghancurkan situs-situs sejarah itu. Kalau yang sering mereka pakai apa dalihnya? Takut syirik. Takut syirik kan itu yang mereka pakai dalihnya. Takut syirik. Saya sering bilang di mana-mana. Kalau takut orang berbuat syirik di situs-situs sejarah itu, kan dia punya askar. Iya, tinggal Kan dia jaga. punya pasukan. Kan tinggal menjaga agar bagaimana orang jangan sampai bersikap berlebihan tempat itu, saya bilang. Nggak usah jauh-jauh lah. Raudhah aja bisa kok dijaga. Terus Safa Marwah bisa dijaga kok. Masa situs-situs sejarah itu nggak bisa dijaga dengan askar-askar mereka? Padahal itu kan jadi Iya. museum kan. Iya. Dan orang kan kesana kan tertariknya kan ingin tahu Iya. bagaimana dulu ya. Ya sekarang akhirnya kan kalau orang kesana kan ada sekarang museumnya. Tinggal museumnya tapi ya. Oh yang langsung kayak orang jalan itu ya. Ya tapi realnya kan Beda juga hilang. realnya. Ya betul. Kayak film gitu ya. Iya. Kalau kita mendatangi tempatnya kan ada keberkahannya insya Allah. Iya. Itu seperti itu. Ya sudahlah. Allah punya rencana dan Allah Maha tahu akan apa yang Allah kehendaki. Kenapa ada tempat-tempat yang jadi kayak apa kalau kita datang nggak berkah gitu loh Pak misalnya Pak. Yang mana contohnya? Lagi bangun itu Pak, iya boleh lewat. Oh yang alula apa? Alu apa? Iya iya. Akhirnya malah dijadikan Ya, itu kan dulu tempat di mana adab turun. Nabi pernah lewat situ. Nabi nggak melarang sih, cuman Nabi bilangin ke sahabat, cepetan.
Terus jangan minum airnya ya kata Nabi. Cepetan. Ya kita nggak bisa ngelihat apa yang beliau lihat ya. Nabi yang bisa ngelihat kan. Ya ada apa di situ? Wallahu a'lam. Nah kalau sekarang kok tiba-tiba pemerintahnya kok tiba-tiba membuat kebijakan, iya. Iya sekarang kiblat pemerintah sekarang kemana? Halloween aja dirayakan, Maulid Nabi dibid'ahkan, Betul, Pak. sementara Halloween dirayakan. Ya. Apa negara kita aja? Nah, iya. Negara kita aja sekarang nggak karu-karuan. Nah, iya. 300 T cuma 6,5. Orang salawatan dibid'ahkan, sementara mereka justru ngundang artis Hollywood nyanyi setengah telanjang, belakangnya Ka'bah, bendera berpedang la ilaha illallah, kan ada di YouTube itu. Iya, siapa itu? Iya. Ya sekarang pertanyaannya Muhammad bin Salman itu didikannya siapa gitu aja. Ya, gitu. Sekolahnya di sono. Iya. Iya, Marina. Kembar ya sekarang ya. Ya intinya itulah intinya. Amerika mulu, Iya, jadi udah kembar Marina. loh. Amewati juga boleh. Amerika boleh juga Amerika. Ya sebenarnya itu bagian dari upaya Muhammad bin Salman untuk mengikis ajaran jumutnya kaum Wahabi di sana ya. Kan kaum Wahabi selama ini kan memang sangat jumut sekali tentang jumut itu sangat kaku gitu loh. Nggak ada ya saklek, nggak ada dinamika sosialnya itu nggak dinamis gitu loh. Makanya Muhammad bin Salman kan mencoba memberontak melawan itu. Mungkin gasnya kekencengan gitu. Ya enggak ya, iya itu remnya hilang itu masalahnya. Iya. Kan beberapa kali ngundang tokoh-tokoh Islam dunia ke Arab Saudi untuk bicara moderasi ya, beragama itu. Nah, masalahnya kan kadang bukan kadang, kenyataannya di kebablasan itu masalahnya. Di negara-negara yang mayoritas muslim, orang udah mulai jengah dengan tontonan seperti itu, dia malah baru ngadakan sekarang kan. Kan seperti itu. Karena dia ketakutan minyaknya habis kan katanya. Ya betul juga sih. Jadi takut nggak ada pemasukan yang. Betul juga sih. Jadi dia sekarang bikin kayak wisata biar turis datang. Betul, dan kalau menurut saya salah juga itu. Iya, itu kesalahan dia itu. Karena padahal kalau menurut saya itu orang tertarik ke sana itu karena justru ingin menapaktilasi sejarah. Iya. Kalau menurut saya gitu. Harusnya dia wisatanya sejarah Nabi ya. Iya, itulah gobloknya itu. Kasih tahu kan. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Jadi dari jarak yang sangat jauh, Nabi Yakub sudah mencium aroma putranya, yaitu dari gamis yang dibawa oleh si rombongan dari Mesir tadi itu. Kenapa? Di Palestina berarti. Iya. Mesir Palestina nggak jauh Bu sebenarnya. Iya. Iya. Nempel dengan wilayahnya. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka keluarganya berkata, demi Allah, sungguhnya kau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Enggak percaya. Wis apa ojo ngomong sing aneh-aneh. Saman kok sik ngomong ngono ae. Mas kok ngomong gitu aja. Yusuf wis ndak ono, kok sik diomong ae, kira-kira gitu. Iya gitu. Wong Yusuf sudah enggak ada. Kok masih diomong aja. Udah enggak usah ngomong Yusuf wis, kira-kira gitu. Tapi kalau Nabi kata, tapi aku nyium baunya aromanya Yusuf itu. Tapi kamu pasti nuduh aku orang yang nggak bener deh, kan? Iya, halu. Lupa bahwa yang diajak ngomong itu Nabi. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi fartadda basfira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka ketika telah tiba
pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui, ya kan? Bener kan? Tidak seperti ini loh. Opos yang tak omong benar. Apa yang saya omongkan itu benar. Iya. Ini gamisnya Yusuf. Diusapkan dengan izin Allah bisa melihat. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun untuk kami atas dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Kipun Pak ngapunten, tolong mintakan ampun sama Allah untuk kami. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Ya Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya tak jalun sepurole. Ya, Nabi kan pemaaf ya. Dimintakan ampun kepada Allah untuk putra-putranya. Kalau Nabi gitu berarti dia kayak punya jamaah juga ya Pak? Dia mengajarkan. Kalau Nabi tidak punya jamaah. Nabi. Kalau Rasul punya. Beliau ini Nabi dan Rasul. Jadi tidak, kalau Nabi nggak punya jamaah, karena Nabi itu tidak punya kewajiban berdakwah. Ya, Nabi itu pangkat di sisi Allah. Nah, jabatan fungsionalnya itu Rasul. Kayak Jenderal Bintang 4 itu Nabi. Pangap atau Pangdam, nah, itu Rasul itu, ya jabatannya. Nabi dan Rasul itu. Dia beliau punya jamaah. Nanti itu ketika di hari kiamat, ada nabi itu cuman bawa orang satu doang. Jadi saking nggak adanya yang mau ikut, saking nggak adanya yang mau ikut. Nabi Khidir itu nggak punya, karena beliau, iya betul, iya beliau nabi, bukan rasul. Yang paling banyak umatnya setelah Nabi Muhammad SAW itu Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak. Bani Israel. Nah, kalau yang umatnya paling banyak nanti adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling banyak masuk surga juga. Karena beliau, semoga kita terus dalamnya, ya amin. Kalau Nabi Muhammad Quraisy ya, bukan dari. Ya, beliau Quraisy. Tapi kan Ismail tuh Nabi Ibrahim nggak masuk dalam Islam. Quraisy itu baru terbentuk setelah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu bukan Quraisy. Sebenarnya kan ya. Apa? Iya, sebenarnya berarti kan Ismail Nabi Muhammad kan turunannya dari Ismail tapi nggak masuk ke jadi ke Quraisy. Jadi Arab asli itu Yaman. Itu Arab asli. Arab Selatan, hitam, kecil, kurus. Itu Yaman. Itu Arab asli. Quraisy itu Arab tapi nggak asli sudah blasteran. Iya, istilahnya itu Arab Utara. Arab Utara itu putih, bersih, tinggi, ganteng-ganteng, gagah-gagah itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu Arab Utara. Termasuk bangsa Quraisy itu. Banyak kan Habib Sarifah itu pada ke Yaman itu. Iya, memang Yaman, iya, Yaman. Tarik. Makanya kalau Habib yang asli hitam aslinya. Kalau yang Habib putih bersih itu blasteran sudah itu. Blasteran sudah. Kalau yang asli Habib yang asli itu hitam, kurus, kecil biasanya gitu. Biasanya. Orang Yaman lah. Kita ya Tarim itu salah satu wilayah aja. Wes, singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi Ismail tadi beliau yang menurunkan Quraisy. Jadi beliau bukan Quraisy. Nah, Nabi Muhammad SAW itu secara genealogi itu Arab. Beliau bangsa Arab, tapi secara genealogi beliau tidak murni Arab. Beliau itu sudah diteliti oleh para pakar-pakar. Nah, betul. Kenapa? Karena Nabi itu punya, ya karena gini, Nabi itu punya kebiasaan yang orang Arab nggak punya kebiasaan itu. Nah, dan itu diwarisi dari bapaknya Abdullah. Maksud tahanus itu. Semacam semedi itu, iya, meditasi gitu. Itu kan warisan mana itu? Kalau enggak warisannya India, mana Indonesia dan seterusnya, Jawa dan seterusnya. Suka ya, artinya menyendirilah suka itu bisa dibenarkan
secara genealogi bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Ismail tinggal di Mekah itu banyak kabilah-kabilah yang melintas di situ mohon izin tinggal di situ. Makanya Nabi Ismail itu dan keturunannya itu nikahnya silang antar suku bangsa. Makanya nanti ketika Nabi kita Muhammad SAW itu diutus sebagai Nabi dan Rasul, semua merasa memiliki. Karena semua merasa ini anak turunnya kakek buyutnya itu dari kita juga ini. Iya betul. Ujung-ujungnya itu. Ada Arab maklum gitu. Ada Fatih Geman. Iya kira-kira. Iya. Kalau disebutkan dalam nasabnya Nabi sampai ke Nabi Adam itu kecenderungannya Arab misalnya, itu kan jalur bapak. Jalur ibunya kan nggak tahu, siapa tahu di antara nenek atau buyutnya Nabi yang kesekian namanya Sutiem kan kita nggak tahu lah kan, maaf ya kita nggak tahu, siapa tahu. Dan bukan jelek Sutiem itu, wong selama Sutiem itu baik kan nggak ada masalah. Cuman yang pasti Nabi itu kata beliau yang bersabda, aku ini lahir dari sulbi ke rahim yang suci. Jadi aku dipindahkan oleh Allah dari sulbi ke rahim yang suci, turun temurun gitu. Terlepas namanya siapa, Bu Sutiem, Bu Sutinah atau pokoknya itu dari rahim sulbi yang suci ke rahim yang suci. Makanya ini membantah tuduhan bahwa orang tua Nabi kafir, musyrik. Kok bisa gitu Ustaz? Al-Quran yang mengatakan bahwa innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, sementara Nabi bersabda, aku ini dipindahkan oleh Allah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Sehingga nggak mungkin kalau begitu Nabi itu lahir dari sulbinya orang musyrik, ditaruh di rahimnya orang yang musyrikah. Nggak mungkin. Itu kata para ulama itu. Kalau merujuk pada dalil yang itu ya. Walaupun ada perdebatan dalam masalah itu, cuman saya lebih condong bahwa orang tua Nabi ya tidak musyrik dan tidak kafir kalau menurut saya. Itu seperti itu. Itu sebenarnya pendapat yang saya pilih lah. Itu seperti itu. Tapi silsilah Nabi sampai sekarang itu memang benar-benar terjaga gitu ya Pak? Terjaga sampai Nabi Adam alaihissalam. Enggak, ke Nggak, atas. habibnya, Yang ke bawahnya. Oh, ke bawahnya. Iya, itu sangat terjaga. Ya. Gitu. Harusnya iya, gini. Kalau yang ini kan sebenarnya sempat ramai itu carut marut perdebatan. Gini aja deh. Ada beberapa lembaga yang terpercaya, ada beberapa lembaga yang kurang terpercaya dalam memverifikasi. Nah, sependek yang saya ketahui di Indonesia, lembaga yang terpercaya untuk memverifikasi nasab keturunan Nabi itu namanya Robitoh Alawiyah. Kantor pusatnya di Condet itu. Database-nya ada di situ itu. Nah, nanti itu ada lembaga-lembaga lain juga yang ngaku punya hak memverifikasi juga bahwa itu keturunan Nabi. Cuman kadang beberapa lembaga yang lain itu tanda tanya besar. Mereka inilah yang kadang bikin ulah. Telepon Bu Fadila. Bu Fadila kayaknya hidungnya mirip Arab deh. Bagaimana kalau kita syarifahkan, bayar 300 juta misalnya gitu. Iya, ada begitu itu. Tapi itu kerjaan oknum. Tapi bukan resmi dari yang Robitoh Alawiyah yang di Condet itu yang saya ngetos nggih Bu, aja nggih. Ngetos ya? Nggih, itu seperti itu. Jangan Syarifah juga ngoten. Iya ada kan yang masuk ke TBC Matubang sebelah kiri itu. Itu yang saya tahu. Ada nanti ada Robitoh Fatimiyah, ada Robitoh apa macam-macam. Cuman yang lain-lain itu kadang ada yang nakal gitu loh. Kalau Robitoh Alawiyah ini insya Allah yang dinyatakan stempel sebagai keturunan Nabi itu dapat SIM. Dan itu valid. Makanya ketika ada, di Bogor itu dulu ada orang yang ngaku Habib itu diverifikasi oleh Robitoh Alawiyah, nggak masuk dia. Nah, karena harus dilacak betul sampai kakek-kakeknya, kamu anaknya siapa itu dilacak. Maksud saya kok emang Habib itu nyebarnya di Indonesia aja gitu loh Pak, Kan banyak ya Pak kan? kayaknya Ya. banyak banget Nah, di saya Indonesia mau terangkan. gitu loh. Saya mau terangkan. Kalau yang dari Yaman itu memang gelarnya kalau nggak Habib Syarif. Kalau yang dari India Pakistan keturunan Nabi juga itu biasanya gelarnya Khan, Syahruhan, ya, Salman Khan, Baru mau nyebut bilah.
Iya. Dan artinya enggak, ini artinya apa namanya? Ya itu istilah nanti di Arab itu, di Saudi maksud saya itu disebut sayyid misalnya. Ya, jadi penyebutannya itu beda-beda. Ya, jadi ada khon, ada habib, ada syarif, ada sayyid, itu ada macam-macam lah. Itu yang saya tahu sih. Nanti standar keturunan Nabi versi Syria dengan versi Yaman juga beda. Ya kayak Turki kan masih Iya. ada Habibnya. Iya, ada standar yang berbeda, ada standar beda nanti. Makanya gini, yang di Indonesia itu rujukan utamanya Robito Alawiyah, yang kantor pusatnya di Condet itu, yang ketuanya Habib Taufik itu, Habibullah itu, beliau. Kalau Syekh sama Said beda. Beda. Kalau Syekh itu nanti lebih kepada guru besar biasanya gitu. Dari jalur akademik Ya. gitu, Pak. Itu dari jalur akademik. Tergantung sih Bu. Kalau di dunia akademik, Syekh itu biasanya gelarnya sekelas doktor atau profesor. Sementara kalau dalam keseharian, Syekh itu bisa berarti Pak Tua. Pak Tua, sudahlah itu bisa masuk. Bisa masuk di Saya situ. kirain Pak Tua tingginya Pak Tua. Dilanjutkan bahwa bisa Pak Tua. Terus falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawahi wa qalat khulu misra insyaallah aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Saya berkata, masuklah ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman. Masih ada ini, masih ada. Kan di Al-Qur'an kan 2 matahari dan bulan, terus 11 bintang. Iya, sujud. Saudara-saudaranya. Kan beliau 12 bersaudara, yang sekandung 2 kan. Yang 10 enggak sekandung. Jadi yang datang itu Ibu kandungnya Nabi Yusuf berarti. Justru istri pertamanya Nabi Yakub kemungkinan sudah enggak ikut itu atau udah meninggal mungkin kemungkinannya. Kan istrinya 2, Nabi Yakub itu. Dari istri pertama lahir 10 saudara pertamanya itu. Dari istri kedua itu lahirlah Nabi Yusuf. Iya. Kan gimana ya, sudah usia sepuh, tahu-tahu punya anak kecil gitu kan. Seweneng gitu loh. Saking sewenengnya sampai anak-anak lain cemburu itu. Iya. Iya, ganteng lagi itu. Cemburu. Tapi anehnya cemburunya kok sama Nabi Yusuf, kok enggak sama Binyamin gitu. Allah udah merencanakan itu. Akhirnya warafa'a abawahi dan seterusnya itu, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf, dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Ada yang mengatakan ini 20 tahun kejadiannya. Nah, untuk sujud itu bapaknya belum tahu kalau itu Yusuf. Sudah tahu, ini udah tahu ini udah. Terus bapaknya sujud. Oh, enggak, sujud maksudnya menghormat kepada Nabi Yusuf itu. Jadi ini kisahnya adalah kisah di mana kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ini lo takwil mimpiku yang dulu ya aku cerita sama panjenengan Pak. Jadi di mana Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah melalui mimpi itu 20 tahun kurang lebih. Ada mantan 20 tahun. Itu masih ingat. Makanya kalau mimpi itu isyarat dari Allah, ya itu begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Walaupun sudah berlalu, kalau ini ya 20 tahun. Iya. Kalau berlalu tetap. Iya. Kalau benar mimpi Masih ingat, kayak iya. Itu biasanya isyarat dari Allah itu. Syarat ya Pak. Ya, kalau baik, berdoa yang baik-baik supaya itu dinyatakan. Kalau sekiranya susah ditakwilkan untuk baik, berlindung kepada Allah. Kan bagaimanapun kan belum terjadi kan. Negosiasi aja sama Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau saya sering baik sangka sama Allah gini aja. Kan kadang mimpi susah ditakwil baik itu kan susah kadang. Saya bilang gini aja. Oh, mungkin itu kejadian di dunia nyata. Terus berkah doa saya dengan izin Allah pindah ke alam mimpi gitu udah gitu aja. Baik sangka aja. Selebihnya banyak-banyak doa, banyak-banyak sedekah. Ya istilahnya kita bisa apa sih? Semua kita itu tinggal menjalani takdir, semua kita. Ada jangankan sekelas panjenengan yang notabene
orang bilang kita ini istilahnya orang biasa lah. Orang yang full power kayak Fir'aun, Namrud, Haman, yang istilahnya mereka nggak pernah membayangkan mereka akan jatuh lah istilahnya. Iya. Kalau Allah berkehendak mau apa? Coba? Iya. Korun kan mana pernah dia menyangka kalau mungkin dia akan jatuh sebegitu jatuhnya. Fir'aun yang ngaku sampai sebagai Tuhan, Namrud juga. Saking gagahnya kekuasaannya kan sampai dia merasa nggak mungkin lah dia jatuh itu. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Kaum Ad, kaum Samud, saking tinggi dan besarnya orang sampai gunung dilobangi buat rumah coba. Kalau Allah berkehendak hancur mau apa coba? Negeri Sabak yang Allah puji dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah lo Cinawi toto tetong ketara harjo. Kalau Allah berkehendak habis mau apa coba? Nah, itu makanya Allah kalau ngatain kita apa coba? Dibandingkan dengan mereka kalian enggak ada apa-apanya. Dari segi kekuatan, kekuasaan, nggak ada apa-apanya kita itu. Itu kata mereka dulu aja hancur, apalagi ya kira-kira gitulah. Yang kalau yang sekarang kayak Hitler lah. Iya. Mungkin dia nggak nyangka juga kan dia bisa. Iya. Ya begitulah kira-kira. Iya. Kayak yang sekarang mah yang di Suriah itu kan 30 tahun. Iya, Bashar Assad itu. 50 tahun. Iya, lama lah pokoknya itu. Iya. Akhirnya kabur juga. Iya. Ya kalau Allah berkehendak mau apa ya? Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat kebaikan. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Jadi yang merusak hubungan antar saudara seringkali apa? Setan. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setan itu bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Bangsa jin, setannya misalnya ya setan bangsa jin. Kalau dari bangsa manusia bentuknya macam-macam. Bisa ipar, bisa besan, bisa mantu bisa loh. Iya. Iya, bisa juga kita sendiri juga bisa. Macam-macam. Ya, semacam-macam lah. Masing-masing saya kira masing-masing keluarga punya tantangannya masing-masing dan punya kemudahannya masing-masing. Cuman ini yang berusaha kita jaga dari hati kita masing-masing ya. Saya itu sering munajat sama Allah gini. Ya Allah, pokoknya Engkau Maha tahu, hamba tidak berniat memutus siapapun. Bahwa kemudian ada hal-hal yang harus saya hindari itu semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang bisa muncul kalau ada interaksi gitu aja. Bukan apa-apa, menghindari keburukan aja. Enggak ngatakan dia buruk, cuman mungkin khawatir menghindari keburukan gitu. Dan kita jangan punya niat mutus silaturahim, artinya kalau suatu saat namanya saudara butuh bantuan ya dibantu. Walaupun hanya dengan bantuan doa misalnya. Ya kan enggak apa-apa tuh, yang penting kita bantu. Iya, siapa tahu. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Silakan dimakan. Oke. Sambil dimakan. Pak, berarti kalau misalnya kita nih punya masalah gitu misalnya dikasih cobaan atau ujian, kita mengharap bahwa cobaan ini nantinya Allah akan memberi kita kebahagiaan gitu. Itu gimana? Bagus, itu namanya baik sangka kepada Allah. Yakinlah selama kita masih berbaik sangka kepada Allah, maka semuanya pasti akan baik-baik saja insya Allah. Kita doakan Bu Anita, jual tanah di mana Bu? Di mana dong? Kita bacakan suratul Fatihah supaya lekas laku dengan harga yang memuaskan, dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo silakan yang lain. Pokoknya orang itu kalau masih terus berbaik sangka kepada Allah masih aman. Lo lama nggak kelihatan ibu berdua ya? Iya, berat nggak lumayan. Oh gitu. Syuting Pak Ustaz. Oke.
Izin tanya dong. Oh, boleh. Terus malu datang telat terus. Maaf Mas. Enggak. Ibu ya. Ini mau Tidak salah kok. Tenang aja. Kalau kita tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak itu sampai kapan? Bagus. Sudah. Bagus. Saya jawab dulu ya. Enggak lah. Ya, Baik laki-laki ataupun perempuan. baik. Sebenarnya begini Bu, kalau kita ngomong aturan dasar dalam fikih Islam ya, sebenarnya ya, kalau orang tua dan anak itu nggak ada mantan ya, nggak ada. Beda sama istri atau suami, itu ada mantan. Tapi kalau anak nggak ada mantan. Sehingga kalau kita bicara anak, sebenarnya nggak ada batas sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mendidik anak kita saja agar dia harus belajar mandiri. Dan kita pun tidak lepas tangan. Karena rumusnya gini, di fikih sunnah saya sabik itu Bu, ada bab tentang nafkah. Di situ ada kategori gini. Kalau orang tua miskin, anak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tua mampu, anak miskin, orang tua wajib menafkahi anak. Itu dalam fikih Islam itu. Nah, sehingga nggak ada batasan sebenarnya. Cuman kan kita bicara pendidikan kan. Ada masa di mana anak udah lulus kuliah, ya masa mau dibiarkan saja. Didorong lah, ayolah cari kerja. Ya, ayolah usaha. Ayo mandiri dong. Kalau perlu dari sejak mahasiswa pun kita dorong untuk punya kreasi atau punya usaha yang menghasilkan. Nah, adapun nanti dia keteteran, ya kita bantu sebagai orang tua selagi kita mampu. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu bagaimana? Berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu menantunya yang terkenal kan ada dua. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman kaya raya, multimiliarder lah. Nabi boleh kata hampir tidak pernah membantu keluarga yang ini. Kenapa? Kaya raya. Ya, tercukupilah putrinya dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu miskin. Sayyidina Ali nggak pernah merengek sih, nggak pernah merengek ke mertuanya. Ya mertua saya Rasulullah gitu. Itu enggak pernah. Cuman Nabi itu begini. Begitu tahu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lahir, Nabi nggak usah banyak cakap. Tahu bantunya nggak punya duit kan, langsung beli kambing, beliau yang akikah. Jadi Nabi nggak pakai ngomong, Ali, itu tanggung jawab kamu loh itu. Enggak. Beliau yang beli kambing, beliau yang akikah. Itu seperti itu. Jadi itu bukti bahwa Nabi itu sangat memperhatikan rumah tangga putrinya. Walaupun Siti Fatimah bukan tipe anak yang nedeng gitu kata Nabi. Karena Siti Fatimah juga kerja, beliau bekerja sebagai tukang giling gandum di rumah seorang Yahudi mana. Beliau itu. Yang pernah suatu saat beliau merasa kelelahan, capek itu bla bla bla, minta pembantu bla bla bla. Itu. Jadi itu yang saya tahu. Jadi nggak ada batas. Cuman kita sebagai orang tua harus mengajari anak kita untuk mandiri. Terutama anak laki-laki ya. Kalau saya pribadi itu kayak anak saya yang laki-laki ini, yang anak saya laki-laki lah ya. Itu insya Allah sedari awal kan sudah saya latih untuk mandiri. Sembuhi apa carane harus bisa punya kemampuan menghasilkan, syukur-syukur bergerak di bidang ilmu yang sesuai dengan kuliahnya gitu. Alhamdulillah kalau Allah mudahkan gitu. Sehingga tidak mengganggu kuliahnya, justru mendukung kuliahnya dan seterusnya itu. Kalau misalnya anak itu malas? Ya, itu problem. Ya, itu problem. Jadi itu harus diruqyah. Bisa dinasihati harus iya. Kita harus banyak belajar dari burung elang itu. Anaknya ditendang biar jatuh dari ketinggian supaya dia belajar kadang terbang. orang tua udah didik benar. Tapi yang ketika dewasa itu Pergaulan kadang. Iya, pergaulan. Iya. Nah itu mungkin ya bisa jadi juga ujian juga buat orang. Ya. Saya kalau ada kejadian kayak ibu yang ceritakan itu, saya nggak berani mencela saya. Kenapa? Karena itu bisa terjadi pada siapa saja. Iya.
Sekarang misalnya saya berteori begini misalnya, saya nggak tahu bagaimana anak saya ke depannya. Iya. Iya. Ya makanya saya hanya bisa mendoakan saja. Semoga siapapun ya anak-anak kita ya, diberi bimbingan oleh Allah untuk bisa bertindak dengan baik dan benar ya. Amin Allahumma. Semangat, tidak menjadi pemalas. Amin. Saya kira itu. Ya. Masih Pak Ustaz. Oke, sami-sami. Berarti boleh ya Pak kayak Fatimah menggiling gandum tapi dia majikannya dari Yahudi? Boleh, tidak ada Boleh. masalah. Ya. Tidak halal, tidak ada masalah. Hmm. Kalau kerja itu nggak dibatasi oleh agama. Nggak dibatasi oleh agama. Terus kalau sholatnya di mana tuh Pak? Harus di rumah? Apa? Tempat orang yang Ya, nggak mungkin lah majikannya berani larang Siti Fatimah. Sholat. Iya, kalau ngelarang ya dilaporkan bapaknya kepala negara ya wassalam. Istrinya anak Nabi yang itu, yang siapa Isman mah Jenab apa si Rukaya? Ruqayyah sama Umi Kulsum. Rukaya mau Kulsum. Iya. Dua anaknya. Ya, yang pertama meninggal, yang kedua meninggal juga. Terus Nabi bersabda, andaikan saya punya satu putri lagi tak kasih lagi ke Berarti Utsman. dia adik Masih belum adik lahir. kakaknya. Iya, Adik iya. kakaknya sama Iya. Ismail. Yang lain terjodohin. Ya, turun ranjang. Udah tua Berarti maksudnya adik kakak dinikahin sama Utsman gitu? Iya, tapi pisah. Enggak. Beda ibu gitu ya? Oh, enggak gini. Kan nikah dengan yang pertama, kakaknya. Terus meninggal. Terus nikah sama adiknya. Turun ranjang. Iya, turun ranjang. Iya, turun ranjang boleh, enggak apa-apa. Turun ranjang boleh. Naik ranjang. Naik ranjang juga boleh, enggak apa-apa. boleh. Naik atap juga boleh. Pakai tangga lagi. Buletnya. Banyak anak kan kayak sekarang di medsos tuh bilangnya kalau misalnya suruh bantu orang tua dibilangnya sandwich generation gitu dia bilangnya kan menamainya gitu kan. Terus? Generasi sandwich generation itu gimana? Itu baik juga Mbak Ata, jangan seperti itu. Kamu harusnya mengenalnya dari birrul walidain gitu. Ya, sudah. Kita anak-anaknya. Sebenarnya gini Bu, media sosial itu sebagian kan memang nggak sehat untuk mental generasi kita sekarang itu. Bahkan banyak orang tua yang terpengaruh juga itu kadang. Ya akhirnya banyak orang-orang yang lebay itu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomong kita aja dulu aja. Kita memang pernah ngomong gitu sama orang tua kita dulu kan? Enggak kan? Kita taunya ya, ini bagian dari bakti saya sama orang tua dan ini bagian dari cara saya mendapatkan keberkahan hidup dari orang tua saya dan gitu aja. Nah, repot juga sih kalau benar anak-anak lebih menturutkan apa yang ada di media sosial itu. Termasuk saya sering sampaikan di sini barangkali ya itu, yang menurut saya nggak sehat juga itu. Memuji diri sendiri itu loh, yang ya terima kasih diriku, engkau kuat, engkau tangguh, engkau memuji-muji diri sendiri, engkau baik, engkau kuat, engkau, ya. Sebenarnya gini, kalau dalam Islam itu kan ujub namanya. Tidak boleh sebenarnya itu. Bangga Biar diri. lebih love self gitu Pak. Tidak gitu caranya. Kalau dalam Islam nggak gitu caranya. Gini cara, kalau dalam Islam gini caranya. Alhamdulillah ya Allah, telah kau buat hari ini hamba kuat menghadapi keadaan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi yang ada itu besar syukurnya, bukan takaburnya. Nah, gitu. Nah, kan itu ujub namanya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bapak? Mengenai penyakit mental. Oke. Jadi kan ada beberapa penyakit mental itu ada OCD, ya macam-macam, skizofrenia, tapi kan tidak terlalu mengganggu sekitar atau teman. Tapi yang agak mengganggu yang narsistik gitu ya, karena dia kan ciri-cirinya itu tidak memiliki empati, pandai berbohong, manipulatif, cinta pada diri sendiri berlebihan, sombong, playing victim, arogan, senang memanfaatkan orang lain, itu sudah menyangkut orang lain. Itu hukumnya bagaimana? Dia apakah tetap berdosa karena itu penyakit mental? Ya, sebenarnya gini, karena itu penyakit, maka dalam Islam itu dilarang. Karena dilarang, kalau dia menikmati itu, tentu dia berdosa. Karena ujub itu jenis dosa yang menghapus pahala. Jadi ujub itu jenis dosa yang menghapus pahala. Maka
sadar bahwa dia seperti itu karena susah disembuhkan menurut survei juga. Untuk psikiater aja juga nggak bisa kan. Iya, itu agak Itu. susah, sulit. Karena itu karakter ya. Iya. Bukan, jadi